IndiHome, dekatkan pengalaman. Bencana banjir bandang dan juga longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera tentu menyisakan duka dan keprihatinan yang mendalam. Tidak hanya bagi warga terdampak, namun juga seluruh elemen masyarakat di tanah air. Kami hadirkan benang merah Sumatera tak sendiri. Hujan ekstrim yang terjadi di Sumatera sejak akhir November 2025 mengakibatkan munculnya banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Derasnya hujan menyebabkan sungai meluap, arus deras air dan lumpur menghanyutkan permukiman warga. Sejumlah fasilitas umum turut porak-poranda, sekolah hancur, jembatan roboh, dan akses jalan terputus. Pencarian korban yang hilang pun masih terus dilakukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 960 lebih korban jiwa bencana Sumatera yang berhasil dievakuasi. Sementara ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Angka ini masih terus bergerak dinamis. Tim SAR gabungan terus bekerja walaupun kondisi cuaca yang tak menentu. Operasi pencarian dilakukan secara manual serta dengan bantuan alat berat. Tanah yang labil, akses yang sulit, tak menghentikan langkah mereka untuk terus mencari korban yang diduga tertimbun material longsoran. Meski napas terengah, mereka terjaga siang dan malam, terus mengerahkan seluruh tenaga, jiwa dan raga. Tujuannya hanya satu, agar dalam kondisi apapun, para korban dapat diserahkan kembali kepada keluarganya. Tidak hanya melakukan pencarian korban yang hilang, mereka pun berpacu dengan waktu untuk memberikan bantuan. Sudah 2 pekan, masih ada warga yang belum tersentuh bantuan. Padahal mereka harus bertahan hidup dalam kondisi memprihatinkan, tanpa adanya tempat tinggal, tanpa ada mata pencaharian. Petugas lantas memutar otak untuk mencari cara lainnya guna menjangkau warga yang terisolasi akibat akses jalan yang terputus. Bantuan pun datang melalui udara maupun dengan perahu karet menerjang arus air yang begitu deras. Terkait dengan beberapa daerah sampai sekarang memang dilaporkan masih dalam kondisi terisolasi. Tapi kondisi ini tidak menjadi permasalahan bagi tim SAR untuk bisa masuk ke tempat-tempat lokasi. Artinya bahwa tempat yang terisolasi ini menciptakan tidak lancaran, misalkan jalur daratnya terputus seperti itu. Harapan kita sebenarnya terkait dengan kalau misalkan ada yang mengalami kedaruratan bisa langsung disampaikan. Karena Basarnas di sini ada sarana prasarana udara, laut, dan juga kita ada tim SAR darat yang bisa menjangkau di titik-titik yang masih terisolasi tersebut. Di titik lainnya, akibat keterbatasan akses untuk menggunakan alat berat, aparat kepolisian mengerahkan bantuan anjing pelacak untuk melakukan pencarian korban hilang pasca banjir bandang dan tanah longsor di Agam, Sumatera Barat. K9 membantu petugas untuk mengendus lokasi jasad korban yang tertimbun material lumpur dan gelondongan kayu. Reno, salah satu anjing pelacak K9 milik Polda Riau pun menghembuskan napas terakhirnya karena kelelahan usai berjibaku membantu menjalankan tugas kemanusiaan dalam operasi pencarian dan pertolongan korban bencana. Sementara anggota Polres Gayo Luwes, Polda Aceh rela melewati tepian jurang dengan ketinggian puluhan meter di atas derasnya air sungai. Sebagian warga yang sudah berhari-hari menahan lapar dan mengalami sakit akibat terjebak longsor nampak kelelahan. Para petugas menggendong warga agar warga dapat sesegera mungkin mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan terdekat. Jalur yang dilalui hanya setapak,
Namun polisi terus berkonsentrasi penuh sambil memapah warga untuk dievakuasi. Untuk saat ini dari pihak pemerintah daerah menggunakan alat berat untuk membuka akses jalur yang longsor dan untuk jalan yang amblas. Untuk saat ini bantuan ada yang melalui udara menggunakan helikopter dan ada yang melalui darat, yaitu dengan menggunakan roda 2 trail dan jalan kaki. Warga yang terjebak banjir pun harus melawan arus deras untuk bisa diungsikan. Keselamatan tim juga dipertaruhkan. Perahu karet yang digunakan pun dapat terbalik karena arus yang tak mampu dilawan. Adapun langkah percepatan pemulihan terus dikebut. Perbaikan infrastruktur jalan juga masih terus dilakukan dengan alat berat. Salah satunya pengerjaan dilakukan untuk menyambungkan kembali jalan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Jembatan Bailey juga dibangun agar kendaraan roda 2 dan 4 bisa leluasa melintas. Sebanyak 5 jembatan Bailey ditargetkan selesai pada Desember 2025 di Aceh. Pembangunan tersebut menjadi prioritas utama mengingat banyak wilayah masih terisolasi termasuk di Aceh Biren. Pengiriman dilakukan secara bertahap karena puluhan jembatan di Sumatera terputus akibat bencana. Hingga saat ini 4 titik sudah dalam proses pengerjaan dan 5 set tambahan dalam pengiriman. Kita sekarang di sini sudah ada 4 tambah Sumut 3 tambah Padang 2, yang di sini dalam perjalanan 3, yang di Medan Sumut sedang kita rencanakan tanggal 10 berangkat 3, yang di Padang tambahan 2 dari Palembang. Nanti juga kita mungkin dapat dari Kementerian Pertahanan ada berapa, mungkin 5 unit lagi. Saya tadi sudah koordinasi pada PU kalau misalnya ada jembatan Beli untuk mendukung. Ya semaksimal mungkin kita akan dukung yang memerlukan jembatan Beli. Untuk yang pendek kita akan coba, tadi kita diskusikan tentang Aramco. Itu mungkin lebih cepat, kita akan tanya dulu ke PU sejauh mana ini keamanannya. Ratusan personel gabungan TNI Polri juga terus melakukan pembersihan di permukiman warga yang masih bisa diselamatkan. Tumpukan lumpur dan kayu yang terbawa oleh banjir pun mulai diangkut satu persatu. Perlahan tapi pasti, pemulihan bencana ini terus digencarkan. Akses jalan yang sebelumnya terputus pun sudah mulai terbuka lagi agar mobilisasi warga dapat normal kembali.